Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Febriani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kolonialisme, imperialisme, perbedaan keduanya dan persamaan keduanya. Lalu dilanjut dengan penjelajahan samudra, seperti tokoh-tokohnya siapa saja, latar belakangnya apa aja, dan sebagainya. Mari lanjut langsung ke pembahasan berikutnya. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Sedangkan imperialisme adalah suatu sistem dalam bidang politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dengan memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Perbedaan kolonialisme dengan imperialisme terdapat dalam tujuannya. Tujuan kolonialisme adalah untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang dijajah atau yang bersangkutan untuk dibawa ke negara induk. Sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanam pengaruh pada sebuah bidang kehidupan dari negara yang bersangkutan. Persamaan kolonialisme dengan imperialisme adalah akan membuat negara penjajah semakin makmur, sedangkan negara yang dijajah semakin menderita. Latar belakang penjelajahan samudra yang pertama itu kisah perjalanan Marco Polo pada tahun 1271 sampai dengan 1292. Marco Polo adalah seorang penjelajah yang berasal dari Venesia, Italia, yang melakukan perjalanan ke Cina lalu kembali melalui jalur pelayaran. Yang kedua yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki pada tahun 1453 yang mengakibatkan terputusnya hubungan dagang ke dunia timur dan berakibat bangsa barat harus berusaha mencari jalan sendiri ke pusat rempah-rempah. Yang ketiga yaitu untuk membuktikan teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Yang keempat, adanya penemuan kompas yang membantu untuk melakukan pelayaran. Yang kelima yaitu adanya semangat reconquista. Semangat reconquista yaitu semangat balas dendam terhadap kekuasaan Islam dimanapun itu berada. Dan yang terakhir adanya imperialisme yang bertujuan untuk menguasai daerah lain untuk mendapatkan keuntungan dari daerah yang dikuasainya. Faktor pendorong penjelajahan samudra yang pertama yaitu adanya semangat reconquista. Semangat reconquista adalah semangat balas dendam terhadap kekuasaan Islam dimanapun itu berada. Yang kedua, adanya semangat gospel. Semangat gospel yaitu semangat yang menyebarkan agama Nasrani. Semangat yang ketiga itu semangat glory. Semangat glory adalah semangat memperoleh kejayaan. Yang keempat yaitu semangat gold, yaitu semangat mencari kekayaan. Yang kelima, adanya sarana pendukung seperti kompas, teropong, dan peta yang menggambarkan secara lengkap dan akurat garis pantai, terusan, dan pelabuhan. Yang keenam, adanya buku Imago yang menceritakan perjalanan Marco Polo bersama ayahnya Nico Polo dan pamannya Maffeo Polo pada tahun 1271 sampai dengan 1292. Ia mengunjungi Cina pada tahun 1271 sampai dengan 1292 dengan menelusuri jalan sutra dan kembalinya Marco Polo melalui jalur pelayaran. Yang terakhir yaitu penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Tujuan dari penjelajahan samudra yang pertama yaitu gold, mencari kekayaan.
yang kedua yaitu glory, mencari kejayaan, dan yang ketiga gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Tokoh penjelajah samudra yang berasal dari Inggris yang pertama yaitu Sir Francis Drake. Sir Francis Drake adalah seorang penjelajah yang berhasil mengadakan pelayaran mengelilingi dunia. Yang kedua yaitu William Dampier. William Dampier adalah seorang penjelajah yang berhasil mendarat di pantai barat benua Australia pada tahun 1688. Yang ketiga yaitu James Cook. James Cook adalah seorang penjelajah yang berhasil mendarat di pantai timur benua Australia untuk menuju ke utara benua Australia pada tahun 1770. Dan yang terakhir, Matthew Flinders. Matthew Flinders adalah seorang penjelajah yang berhasil mengelilingi Australia dan membuat peta Australia. Tokoh penjelajah samudra yang berasal dari Portugis. Yang pertama yaitu ada Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias adalah seorang penjelajah yang berhasil mendarat di Tanjung Topan atau Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika pada tahun 1486. Yang kedua ada Vasco da Gama. Vasco da Gama adalah seorang penjelajah yang berhasil mencapai di Calcutta, India pada 22 Mei pada tahun 1498. Yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque, adalah seorang penjelajah yang merebut Malaka pada tahun 1511. Yang keempat ada Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius adalah seorang penjelajah yang menyebarkan agama Kristen ke Maluku, Jepang, Cina, dan India pada tahun 1550-an. Dan yang terakhir ada Cabral. Cabral adalah seorang penjelajah yang berhasil sampai ke semenanjung timur Brazil pada tahun 1500. Selanjutnya adalah tokoh penjelajah samudra yang berasal dari Belanda. Yang pertama itu ada Barents. Barents adalah seorang penjelajah yang berusaha mencari jalan ke Asia melalui kutub utara. Yang kedua yaitu ada Abel J. Tasman. Abel J. Tasman adalah seorang penjelajah yang berhasil menemukan Pulau Tasmania pada tahun 1642. Yang ketiga ada Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman adalah seorang penjelajah yang berhasil mendarat di Pulau Banten pada tahun 1596. Yang keempat yaitu ada William James. William James adalah seorang penjelajah yang berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia Utara pada tahun 1666. Yang terakhir yaitu tokoh penjelajah samudra yang berasal dari Spanyol. Yang pertama yaitu ada Christophorus Columbus. Christophorus Columbus adalah seorang penjelajah yang berhasil sampai ke San Salvador, Kepulauan Bahama, di perairan Karibia pada tahun 1492. Yang kedua yaitu ada Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci adalah seorang penjelajah atau pelaut yang ikut serta dalam perjalanan Marco Polo. Yang ketiga yaitu ada Juan Sebastian Elcano dan Ferdinand Magellan. Mereka berdua adalah tokoh yang menjadi pertama kali berjaya mengelilingi dunia. Yang keempat yaitu ada Ferdinand Cortés, merupakan seorang pelaut yang bisa menggapai daerah Amerika Utara pada tahun 1519. Dan yang terakhir ada Pizarro. Pizarro adalah seorang penjelajah yang berhasil menaklukkan suku Inca di pedalaman Peru pada tahun 1532.